Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna Prakoso, NIM saya 262, kelas Teknik Informatika 6D, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Udin Hamzah Jambi. Kali ini saya akan mereview jurnal tentang metode backpropagation, yaitu prediksi jumlah kendaraan di Provinsi Riau menggunakan backpropagation. Review berupa ringkasan yang telah saya tulis dengan judul prediksi jumlah kendaraan Provinsi Riau menggunakan metode backpropagation oleh Guntoro, Lonely Coaster, dan Desnawita. Abstraknya, Riau adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia. Banyak aktivitas masyarakat, baik di bidang pemerintahan, pendidikan, perdagangan, industri, dan transportasi. Provinsi Riau mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari tahun ke tahun karena banyaknya orang yang bermigrasi dari daerah atau provinsi lain. Pertumbuhan populasi juga meningkatkan jumlah kendaraan. Jaringan saraf tiruan adalah metode sistem cerdas yang digunakan untuk memproses suatu informasi dengan mempresentasikan seperti otak manusia. Metode jaringan saraf tiruan sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan prediksi. Kata Waset 1944. Dalam metode jaringan saraf tiruan, data masa lalu akan dipelajari sehingga dapat diberikan keputusan terhadap data yang belum pernah dipelajari atau biasanya disebut dengan prediksi. Perkembangan jumlah penduduk juga bertambahnya jumlah kendaraan yang ada. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, bahwa jumlah kendaraan di Provinsi Riau pada tahun 2016 adalah mobil penumpang sebanyak 676.861, mobil bis 70.316, mobil barang 191.066, sepeda motor berjumlah 1.952.428. Terkait dengan hal tersebut, metode jaringan saraf tiruan backpropagation banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan prediksi. Hasil penelitian ini adalah pengukuran akurasi dengan memanfaatkan Rho kurva dan K-fold cross foundation. Pengujian dilakukan sebanyak 10 volt dari hasil akurasi rata-rata 91,29%. Sedangkan nilai akurasi tertinggi dari hasil pengujian 10 volt cross validation sebesar 94,34%. Konsep jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan memiliki karakteristik seperti halnya otak manusia yang terdiri dari beberapa neuron dan terdapat hubungan antara setiap neuron yang ada. Secara kerangka kerjanya, jaringan saraf tiruan dapat dilihat dari jumlah lapisan atau layer dan jumlah nodi yang terdapat pada setiap lapisan. Lapisan-lapisan pada jaringan saraf tiruan dapat dibagi menjadi dua, yaitu input layer. Setiap nodi-nodi dibagi menjadi tiga, yaitu input layer. Setiap nodi-nodi yang terdapat pada lapisan input disebut sebagai input layer. Input layer tersebut menerima input dari luar. Input yang dimasukkan adalah suatu penggambaran dari suatu masalah. Kedua, hidden layer. Hidden layer adalah nodi-nodi yang terdapat pada lapisan tersembunyi atau disebut dengan hidden layer. Output layer adalah nodi-nodi yang terdapat pada lapisan output atau disebut dengan unit output. Output dari lapisan ini adalah output jaringan saraf tiruan terhadap suatu masalah. Backpropagation. Metode backpropagation adalah salah satu algoritma dari jaringan saraf tiruan neural network. Metode progression sering digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang rumit. Backpropagation merupakan suatu metode pembelajaran yang dikembangkan dari aturan perception. Pada metode ini terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap feed forward yang diambil dari perception dan tahap progression error. Learning rate adalah salah satu parameter pelatihan yang digunakan untuk menghitung nilai koreksi bobot waktu proses pelatihan. Nilai learning rate adalah 0 hingga 1. Semakin besar nilai learning rate yang digunakan, maka semakin cepat waktu dalam proses pelatihan. Namun jika nilai learning rate terlalu besar, maka ketelitian dalam proses pelatihan akan semakin rendah. Begitu pula apabila nilai learning rate semakin kecil, maka ketelitian akan semakin besar, namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Fungsi aktivasi mempunyai beberapa karakteristik yang harus dipenuhi, yaitu kontinu, diferensial, dan fungsi
yang tidak turun, seperti fx 1/1 tambah y pangkat min x dengan turunan fx sama dengan fx 1 kurang fx dikali 1 kurang fx. Momentum berfungsi untuk mempercepat pelatihan pembelajaran. Metode momentum melibatkan bobot ditambah faktor tertentu dari penyesuaian sebelumnya. Formula yang sering digunakan perubahan bobot menggunakan momentum adalah jika T tambah 1 dengan T. Pengumpulan dan pemilihan data. Data yang digunakan adalah data yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Data kendaraan yang dipilih adalah data kendaraan pada rentang tahun 2007 sampai 2016. Di antaranya data kendaraan mobil penumpang, mobil bis, mobil truk, dan sepeda motor yang digunakan atau terregistrasi pada Provinsi Riau. Jika dibagi 50% data latih dan 50% data testing. Proses perhitungan pada tahun 2007 data untuk sepeda motor, mobil penumpang, mobil truk, mobil bis berjumlah 1.632.898. Tahun 2008 berjumlah 1.692.504. Tahun 2009 berjumlah 1.793.180. Tahun 2010 berjumlah 1.912.083. Tahun 2011 2.113.847. 2012 berjumlah 2.333.180. Tahun 2013 berjumlah 2.533.654. Tahun 2014 2.580.163. Tahun 2015 2.808.613. Tahun 2016 2.890.871 dengan nilai normalisasi pada rentang tahun 2007 sampai 2016 dengan urutan dari 2007 ada 0,544, 0,5632, 0,5915, 0,6249, 0,6816, 0,7433, 0,7996, 0,8408, 0,8769, dan 0,9. Untuk data pelatihannya karena dibagi 50-50 ya, maka didapati seperti ini. Pola 1, 2, 3, 4 memiliki target 0,6362, 0,2777, 0,1411, 0,1072. Untuk data pengujiannya dengan 4 pola memiliki target dengan urutan 0,4833, 4883, 0,2201, 0,1301, 0,1054. Kesimpulannya, berdasarkan hasil nilai MSE dan koefisien korelasi yang dilakukan pada proses pelatihan yang telah dilakukan, yaitu sebesar 0,000-75775 dan 0,98257. Kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa proses pelatihan jaringan secara teorian menggunakan algoritma progression dapat memprediksi jumlah kendaraan dengan baik, sehingga jaringan yang diperoleh dapat digunakan untuk memprediksi pada proses pengujian. Hasil prediksi yang telah dilakukan, terjadi kenaikan jumlah kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, mobil truk, dan mobil bis sebanyak 1%. Sekian presentasi jurnal bahasa dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.